Hai Tommy, hai Tini. Hai Kak. Apa kabarnya kalian semua nih? Puji Tuhan, luar biasa. Wow. Dengar-dengar ada cerita apa nih dari kalian nih? Kak, tadi Tini bercerita kalau Tini itu selalu takut kalau gelap. Hah? Bener Tini? Iya Kak, aku takut kalau ditinggal mama papa sendirian di rumah. Apalagi kalau malam pergi ke kamar mandi sendiri. Tini takut Kak. Kenapa takut? Kan ada siapa ya Tommy? Ada Tuhan Yesus kan? Iya Kak. Nah gak boleh takut. Kalau gitu biar gak takut kita ajak dulu ya memuji Tuhan sama teman-teman yang ada di rumah juga. Biar Tini gak takut lagi. Setuju? Setuju Kak. Oke, ayo Kak Menda. Sudah siap Kak Menda? Sudah siap. Iya. Tadi Tini itu takut Kak. Aduh Tini kenapa takut? Kan ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus. Yuk sekarang kita undang Tuhan Yesus ya. Iya. Ajak teman-teman kita Kak. Kita mau Silakan. sapa-sapa adik-adik yang ada dimanapun. Shalom adik-adik. Shalom. Wah, adik-adik Rocky semangat semua ya. Ada Iya. yang takut nggak ya? Oh, Nggak ada. Ada. Jangan Ada. takut, ada Tuhan Yesus. Nah Amin. adik-adik sekarang kita mau ibadah. Kita memuji Tuhan, sebelumnya kita berdoa dan adik-adik jangan lupa ya adik-adik di like, diapain lagi Kak? Oh iya di like, di subscribe tuh ada tanda loncengnya itu ya Kak ya. Iya, tanda loncengnya biar lagi. banyak wah. Adik-adik Rocky pasti tahu ya. Iya. Yuk Kak silahkan. Kita satukan hati kita adik-adik. Kita berdoa, kita mau naikkan doa kita. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini, buat kebaikan Tuhan bagi setiap kami. Dimanapun kami berada, kami tahu Tuhan melindungi kami. Dan kami mau bersuka cita meninggikan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus sama-sama katakan. Amin. Nah Kak kali ini kita mau ajak adik-adik kita yang di rumah naik kapal ya Kak ya. Naik kapal, adik-adik pasti pernah naik kapal. Pernah naik kapal? Pernah naik kapal? Pernah Kak. Pernah semuanya. Yuk Iya. kita sama-sama nyanyi pujian ini ya. Kita naik kapal Injil. Kita mau berlayar kemana nih? Ke surga. Wow, siapa-siapa mau ikut? Mau ikut semua? Ayo berdiri. Berdiri semuanya. Kita mau nyanyi, kita mau memuji Tuhan, senangkan hati Tuhan. Yuk. Amin. Nah, Tini sama Tommy juga ikut memuji Tuhan. Kita naik kapal Injil. Berlayar ke surga, oh glory yang bernama Yesus. Suara Allah panggil kamu, apakah jawabmu? Kita naik kapal Injil, berlayar ke surga. Kak, gimana? Modelnya berlayar itu gimana? Oh kita dayung-dayung gini loh Kak. dayung ya, Dayung ya. Iya. Nah biar cepet sampai ke surga. Yuk. Yuk sama-sama semua semangat lagi. Kita naik kapal Injil berlayar ke surga. Oh glory yang bernama Yesus. Suara Allah panggil kamu, apakah jawabmu? Kita naik kapal Injil berlayar ke surga. Berlayar ke surga. Mari naik kapal Tuhan jurumudi, berlayar ke surga, ke negeri Yang perjanjian. lagi Kak. Kita naik kapal Injil berlayar ke surga. Oh glory yang bernama Nama siapa? Yesus. Siapa? Yesus. Suara Allah panggil kamu, apakah jawabmu? Kita naik kapal Injil berlayar ke Lagi. surga. Kita naik kapal Injil berlayar ke surga. Oh glory yang Gerakannya, bernama Kak. Yesus. Lupa Kak, ulangi ya. Ya. Kita naik kapal Injil berlayar ke surga. Oh glory yang bernama Siapa? Yesus. Suara Allah panggil kamu, apakah jawabmu? Kita naik kapal Injil berlayar ke Yuk berlayar. Berlayar Nabrak ya? Ke surga. Mari naik kapal Tuhan juru. Balik lagi. berlayar Ke surga, ke negeri perjanjian. Berlayar lagi ya. Yuk. Berlayar
ke surga. Mari naik kapal Tuhan jurumudi, berlayar ke surga, ke negeri perjanjian, ke negeri perjanjian, ke negeri perjanjian. Yeay. Wah, naik kapal enak loh, banyak anginnya. Iya. Wah. Takut enggak, Kak? Nggak takut. Tapi ada yang takut loh, Kak. Ada yang takut, tapi biar nggak takut lagi kita ajak nyanyi mau puji Tuhan. Oh iya. Iya, ketika kita mau puji Tuhan kan sudah nggak ada takut lagi. Iya. Karena kita serahkan semua sama Tuhan. Yuk, Amin. masih semangat kan? Masih. Masih semangat, ayo kita semangat lagi mau puji Tuhan. Kak, kita maju lagi Kak. Iya. Ajak mereka semuanya, ayo berdiri. Jangan takut pada apapun karena Yesus bersama kita. Amin. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup Sekali dalammu. lagi. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Yesuslah terang. Yesuslah terang dunia. Jangan takut kegelapan. Malaikat Allah. Malaikat Allah menjaga kita. Dari segala yang jahat. Wey. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Suarakan. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab siapa? Sebab Yesus hidup dalamku. Lagi jangan takut. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Yes. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Saat teman mengejek, Oh. Yesus memberi sukacita. Ah, benar itu Kak. Ampuni dan lupakan semua bersama Yesus. Sobatku, Jangan yo, takut. sama-sama. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus, Sebab Yesus hidup dalammu. Sebab Yesus. Sebab Yesus hidup dalammu. Sebab Yesus. Sebab Yesus hidup dalammu. Ya Tuhan, terima kasih. Yesus hidup dalam kita. Bener. Tini mau kemana Tini? Masih takut nggak Tini? Tini itu? masih takut nggak? Hah? Masih takut Masih nggak? takut dia, Kak. Dia masih kayak gemeter-gemeter gitu Tini ya? Hah? Dikit Kak, tinggal Ah. dikit lagi. Oh tinggal dikit lagi, kalau begitu harus semangat memuji Tuhan ya. Biar gak takut, kenapa? Karena ada Yesus di dalam hati Tini loh Kak ya. Iya, betul Iya sekali, Kak. betul. Nah ya Tini gak boleh takut lagi, yuk mau memuji Tuhan lagi. Iya, jangan kita takut karena Yesus selalu beserta kita. Ya, kita nyanyi semuanya. Gak perlu takut, gak perlu susah. Ada siapa? Tuhan Yesus. Yo. Saya ada, Tuhan pun ada. Di mana-mana Tuhan pun ada. Mengapa susah? Tak perlu takut. Tuhan selalu tolong saya. Lagi ya. Saya ada, Tuhan pun ada. Di mana-mana Tuhan pun ada. Mengapa susah? Tak perlu takut. Tuhan selalu tolong saya. Katakan ya. Ya, 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 Yesus ada
dalam peperangan, beri kemenangan. Ya, 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 Yesus ada selamanya. Saya ada, Tuhan pun ada. Di mana-mana Tuhan pun ada. Mengapa susah, tak perlu takut, Tuhan selalu tolong saya. Ya, 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 Yesus ada dalam peperangan, beri kemenangan. Ya, 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 Yesus ada selamanya. Yesus ada selamanya. Lagi Kak, Yesus ada selamanya. Yeay. Yesus Jadi ada selamanya. nah Kak. betul, gak perlu takut karena Tuhan Yesus ada selama-lamanya di hati kita, di hidup kita, di rumah kita apalagi ya. Gak perlu takut. Yuk Kak, siapkan hati kita. Kita mendengar mau- firman Tuhan. Ya, kita Iya. mau dengar firman Tuhan. Kita milik Tuhan. Kita serahkan semua kehidupan kita kepada Tuhan. Jadi adik-adik jangan takut. Kami milik-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Katakan sungguh-sungguh ya, semuanya tutup matanya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Lagi katakan sama-sama, katakan aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Ketika kamu mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, gak ada ketakutan lagi. Terima kasih Tuhan. Yuk sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Kami Tuhan. mau menyenangkan-Mu Kami mau Yesus. Haleluya. hatimu, Bapa. Terima kasih Haleluya. Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami sembah Kau. Haleluya. Haleluya. Oh, Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Yesus. Terima Engkau kasih baik. Tuhan. Shalom adik-adik Rocky, apa kabar semuanya? Luar biasa ya.
Nah, kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kak Foni mengajak kalian untuk mempersiapkan diri terlebih dahulu. Tentu kalian udah siap ya dengan Alkitab kalian, dengan alat tulisnya. Kak Foni tahu adik-adik Rocky ini udah ngerti banget kalau udah waktunya ibadah Rocky, semuanya udah dipersiapkan. Kalian emang jempol. Yuk kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu pada hari ini. Anugerah-Mu nyata dalam kehidupan kami semua Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan menolong kami. Roh Kudus memberikan kami pengertian dan hikmat. Supaya kami mengerti firman Tuhan. Kami mengerti kebenaran yang menuntun hidup kami. Menuntun masa depan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, hari ini Kak Foni mau tanya kepada kalian semua adik-adik Rocky. Siapa yang pernah takut? Ada yang takut. Apa yang pernah kalian takut apa ya? Gitu kali ya Kak Foni tanyanya. Takut apa? Kak Foni juga pernah takut loh adik-adik. Ya, Kak Foni Kak Foni kan udah gede. Kak Foni kan udah besar. Kok Kak Foni takut? Iya, walaupun Kak Foni udah besar seperti sekarang, Kak Foni juga pernah takut adik-adik. Ya, Kak Foni boleh tahu nggak sih adik-adik takut apa? Ada yang takut dikejar anjing. Oh iya benar, kadang-kadang anjing tetangga galak ya. Kita juga takut udah kuk, wah udah langsung takut ya. Ada juga ya yang punya pengalaman buruk dengan dikejar anjing. Ada juga yang, Kak aku takut besok ulangan, aku gak siap. Aku takut dapat nilai jelek. Nah ada juga yang takut dapat nilai jelek kalau ulangan. Ada juga yang tadi kayak Tini, takut gak lampu mati, Mama. Aduh ada yang takut lampu mati, takut kegelapan. Ada juga, Kak aku takut Kak, sekarang banyak virus. Nanti aku sakit, aduh demam sakit, aku gak mau sakit Kak, aku takut sakit. Oh iya ada yang takut sakit juga. Ada juga loh, mungkin yang sama dengan Kak Foni, takut apa? Takut ketinggian. Kalau kita naik di tempat yang tinggi, terus lihat ke bawah langsung, aduh gimana turunnya ini ya, aduh takut. Nah mungkin ada yang gitu ya. Nah Kak Foni mau bilang, semua orang pernah ketakutan. Papa mama kalian pun pernah ketakutan ya. Kakakmu yang paling besar pun pernah ketakutan. Bahkan opa omamu pernah ketakutan juga. Bapak pendeta Kak Foni, Bapak pendeta sama saja. Pernah ketakutan. Jadi semua orang itu pernah ketakutan. Ya, nah Kak Foni mau cerita pada hari ini. Ya, di mana ada seseorang yang luar biasa yang bisa menenangkan ketakutan kita. Nah, adik-adik siap ya. Pada suatu hari, Yesus setelah melayani, dia mengajak para murid-muridnya. Mari kita bertolak ke seberang. Wow, murid-murid Yesus senang dong. Nah, mereka diajak oleh Tuhan Yesus pergi ke seberang. Naik apa? Naik perahu. Ya, pada zaman itu salah satu transportasi yang paling cepat adalah perahu ya adik-adik. Jadi Yesus mengajak murid-muridnya naik perahu. Dan murid-muridnya ini bukan orang sembarangan. Mereka semua itu ahli ya. Ahli apa? Kalau soal perahu, wah itu kayaknya udah tiap hari ya. Karena mereka tuh kebanyakan nelayan. Mereka kebanyakan menangkap ikan. Jadi mereka udah sangat mengerti bagaimana harus mengendalikan perahu. Nah, mereka akhirnya menyeberang. Yesus dengan tenang sekali ke belakang, ke buritan. Dan mulai terlelap di belakang tidur. Tiba-tiba angin badai doar. Aduh apa ini? Wah ombaknya udah mulai besar. Mereka tahu bahwa ini airnya udah mulai masuk. Mereka mulai panik. Mereka mulai berusaha. Yang satunya bilang, keluarin airnya terus cepat. Mereka mulai
ya menguras air keluar dari perahu karena airnya udah mulai masuk adik-adik. Gelombang besar sekali, perahunya terombang-ambing. Aduh, ada yang udah ketakutan, udah pegang. Kita mau tenggelam, kalau begini terus kita bisa tenggelam. Aduh, di mana ini? Yesus di mana? Tolong, tolong. Mereka udah mulai ketakutan, ya, karena badai begitu besar, angin taufan begitu besar. Tapi Yesus ada di belakang adik-adik. Yesus ada di buritan. Dia sedang tidur. Oh, begitu tenangnya Yesus. Murid-murid langsung bilang, Yesus, dia bangunkan. Yesus bangun, tolong. Engkau gak peduli. Kami mau tenggelam. Kita mau tenggelam. Yesus tolong. Adik-adik, Yesus bangun. Dan apa yang dilakukan? Yesus gak panik kayak murid-muridnya. Yesus gak ketakutan. Yesus hanya berdiri dan dia bilang, diam dan tenanglah. Maka badai, taufan, ombak, danau itu menjadi teduh. Tidak lagi ombaknya besar. Sudah mulai tenang, langsung diam semuanya. Mereka langsung bilang, siapa orang ini? Kenapa taufan, badai, ombak yang begitu besar tunduk kepada perintahnya? Adik-adik, ada yang tahu enggak kenapa Yesus bisa menenangkan badai, menenangkan taufan? Karena dia Allah yang berkuasa atas alam semesta. Yesus Allah yang berkuasa atas alam semesta. Langit, bumi, semua ini adalah ciptaannya. Yesus sangat berkuasa adik-adik. Nah, adik-adik, dalam perjalanan kehidupan Yesus di dunia ini, gak cuman alam semesta yang dia taklukkan, tapi dia melakukan banyak hal. Yesus melakukan apa? Yesus mengajar murid-muridnya. Dia memberitakan kabar baik kepada setiap orang. Dan dia juga menyembuhkan. Ada yang sakit, ya. Bahkan ada yang diganggu oleh roh jahat. Yesus datang dan membebaskan mereka. Yesus datang dan menyembuhkan. Untuk itu Yesus katakan, jangan takut. Jangan takut semuanya. Karena dia Allah yang menyembuhkan. Tidak hanya itu, Yesus juga menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Masih ingat kan? 5 roti dan 2 ikan. Apa yang Yesus lakukan? Dia menyediakan semua kebutuhan kita. Luar biasa apa yang dilakukan oleh Yesus. Ya, nah adik-adik, hari ini Kak Foni mau bilang, Yesus melakukan banyak hal yang baik di dunia ini. Tapi banyak orang yang tidak suka pada dia. Banyak orang yang membenci dia. Nah, adik-adik tahu kan bahwa Allah Bapa sangat mengasihi kita semua. Pada saat manusia jatuh dalam dosa, apa yang dilakukan oleh Allah Bapa di surga? Nah, adik-adik boleh lihat ya, Kak Foni mau kasih hari ini sebuah ilustrasi ya buat kalian ya. Nah, pada mulanya Allah menciptakan semuanya baik, semuanya indah, semuanya bagus karena sesuai dengan rencana Tuhan. Tapi pada saat dosa itu datang, dosa itu memisahkan manusia dengan Tuhan. Dosa itu apa? Dosa adalah segala sesuatu yang kita katakan, yang kita pikirkan, yang kita lakukan melawan kehendak Tuhan. Apa ya Kak Foni bilang? Dosa adalah segala sesuatu yang kita katakan, yang kita pikirkan, yang kita lakukan melawan Tuhan. Adik-adik bisa lihat apa akibat dari dosa. Yang tadi bersih, putih, tidak ada apa-apa, mulai penuh dengan kotor. Nah, inilah gambaran dunia.
Dunia penuh dengan kejahatan. Dosa memisahkan kita dengan Tuhan. Apakah rencana Tuhan gagal adik-adik? Berita baik hari ini. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Tidak ada rencana Allah yang gagal. Allah mengasihi Kak Foni, mengasihi adik-adik semua. Tuhan mengasihi kita sehingga dia memberikan satu-satunya anaknya yang tunggal untuk datang ke dunia. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita. Yesus yang dari surga, dia datang ke dunia. Wow, apa yang terjadi? Wow, pada saat Yesus datang ke dunia, lihat seperti hal ini. Dosa mulai tersingkirkan, menjauh. Itulah yang dilakukan Tuhan Yesus. Dia mati, dia memberikan dirinya mati di salib untuk menebus dosa Foni, menebus dosa adik-adik, menebus dosa kita semua. Nah, adik-adik, hari ini kalian mungkin berpikir, Kak Foni, aku juga gak cuman takut, aku juga banyak melakukan hal-hal yang jahat. Terus gimana ya? Nah, adik-adik, hanya ada satu cara. Kalian meminta Tuhan Yesus, mengundang dia. Karena gak bisa loh, dosa itu dicuci bisa gak Kak? Enggak bisa. Dihapus bisa enggak? Enggak bisa. Enggak bisa. Ya, coba Kak Foni mau tunjukkan kepada kalian. Ya. Tadi Kak Foni bilang dosa. Nah, dosa ini membuat kita jauh dari Tuhan. Dosa ini menjadikan kita sedih, tidak ada damai sejahtera. Kak, dosaku kecil. Kak, dosaku gak terlalu gede kok. Si om itu lebih besar, si bapak itu lebih ini, si ibu itu aduh. Dek, Kak Foni mau kasih tahu, gak ada dosa kecil, dosa besar ya. Gak ada sayang, dosa ya dosa. Ya, jadi upah dosa apa? Firman Tuhan katakan, upah dosa adalah maut. Kalau kita ada dalam dosa, maka upahnya adalah maut. Kak Foni gak mau. Kamu pun gak mau kan? Nah, Kak aku gak mau. Iya, Kak Foni tahu kamu gak mau. Kita semua gak mau. Ya, gimana caranya Kak? Nah, ini dia. Ya, dikatakan bahwa satu-satunya cara adalah mengundang Yesus masuk ke dalam hati kita. Mengundang Yesus. Adik-adik minta Tuhan Yesus masuk ke dalam hatimu. Ya, Tuhan Yesus mengampuni dosamu. Minta ya kepada Tuhan Yesus untuk dosa kita diampuni. Pada saat Yesus masuk ke dalam hati kita, dosa kita diampuni, dosanya pergi. Masih ingat ya lagu? Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Biur, buang ke laut. Biur, buang ke laut. Yesus angkat bohongku dan buang ke laut. Biur, buang ke laut. Biur, buang ke laut. Ini enggak dibuang ke laut lagi adik-adik. Dosa kita benar-benar diampuni. Pada saat engkau meminta Tuhan Yesus masuk ke dalam hatimu, engkau minta dia mengampuni segala dosa dan pelanggaranmu. Maka Alkitab katakan dia Allah yang setia dan adil. Dan dia Allah yang mengampuni dosa kita. Adik-adik percaya, Kak Foni sangat percaya bahwa pada saat Yesus masuk, dosa itu sudah tidak ada lagi di dalam hidup kita. Pada saat kita mengaku dan mengundang Tuhan Yesus masuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, dosa itu sudah enggak ada lagi adik-adik. Nah, hari ini hari yang istimewa buat kalian. Tidak hanya Tuhan katakan jangan takut. Percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan Yesus karena dia sumber segala kemukjizat, sumber segala keajaiban. Tidak hanya itu, tetapi dia Allah
yang memberi kehidupan kekal. Adik-adik, hari ini Kak Foni mau tanya kepada kalian, siapa yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya? Siapa yang menyerahkan semua ketakutannya kepada Tuhan Yesus hari ini? Siapa yang mau hari ini berkata, Tuhan, aku sudah banyak membuat papa mamaku sedih. Aku sudah banyak menjengkelkan banyak orang, Tuhan. Aku mau hari ini Tuhan mengundang Engkau masuk dalam hatiku. Adik-adik, silakan berdiri di rumah kalian masing-masing. Angkat tanganmu. Angkat tanganmu dan mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita mengundang Yesus masuk ke dalam hati kita. Menyucikan setiap dosa dan pelanggaran kita. Kak Foni akan berdoa dari sini buat kalian. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Engkau Allah yang telah mati di kayu salib dan pada hari ketiga Engkau bangkit di antara orang mati Tuhan. Kami percaya Allah seperti itulah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Hari ini Tuhan adalah hari yang khusus. Kami memberikan diri kami untuk Engkau. Kami mengundang Engkau Yesus masuk ke dalam hati kami. Menjadi juru selamat kami Tuhan. Menjadi Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tidak mau sama lagi dengan yang dulu Tuhan. Kami mau menyerahkan segala dosa dan pelanggaran kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau ya Allah yang menyucikan. Engkau Allah yang mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, hari ini dosa kami sudah diampuni. Hari ini Engkau memberikan kami kehidupan kekal bersama Engkau. Terima kasih buat penebusan dosamu. Terima kasih Tuhan yang Kau berikan bagi kami semua damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, Kak Foni percaya hari ini kalian sudah menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kalian. Nah adik-adik, tadi kita sudah berdoa bersama. Sekarang waktunya ayat hafalan. Wow, ayat ini ayat yang luar biasa yang menguatkan kita semua. Yuk buka Alkitab kalian di 2 Timotius 1 ayat 7. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Ya, sekali lagi 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Oke, kalian bisa menghafalkan ayat ini. Setiap kali kamu menghadapi ketakutan, perkatakan ayat ini. Dan pasti Dia Allah yang selalu menyertai engkau. Immanuel. Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri semua, ada satu challenge buat kalian. Ya. Nah, challenge-nya apa nih Kak Foni? Wah, challenge-nya tuh gak susah, challenge-nya gampang-gampang aja. Dan kalian semua udah pasti pernah mengalaminya. Challenge-nya adalah menceritakan pengalaman kamu tentang bagaimana kamu menghadapi dan mengalahkan ketakutanmu. Ya, jadi itu challenge-nya. Ceritanya gak usah panjang-panjang, gak seperti bikin cerita karangan kayak di sekolah tuh berhalaman-halaman lembar gitu ya, banyak itu gak usah. Singkat aja pengalaman kamu ketakutan terhadap apa dan bagaimana caranya kamu mengalahkan ketakutan tersebut. Terus kasih dong foto kamu yang udah penuh kemenangan ya, yang senyum lebar penuh kemenangan. Tag fotomu dan ceritamu ke KTC Rocky di Instagram KTC ya. Nah kita akan melihat banyak cerita-cerita yang luar biasa. Kemenangan-kemenangan dari kalian semua yang telah mengalahkan ketakutan. Oke, sip. Nah adik-adik, tadi kita semuanya sudah dengerin firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan mengajarkan sama kita untuk tidak takut. Benar Kak Foni? Betul sekali. Iya, tidak boleh takut karena ada Tuhan Yesus di dalam hati kalian, di rumah kalian, di hidup kalian. Nah, sekarang saatnya kalian siapkan persembahannya. Ya, nanti tetap terus minta tolong papa mama untuk belajar memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Ya, oke, nanti papa mama akan bantu kalian. Yuk, sekarang kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita akan sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat kesempatan hari ini
kami masih beroleh bersama-sama beribadah, memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Bahkan hari ini kami sudah dibekali dengan kebenaran firman Tuhan yang membuat kami untuk tetap teguh, untuk kami tetap taat, setia. Bahkan kami tidak boleh takut lagi Tuhan, karena ada Engkau di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hari ini kami juga akan memberikan persembahan. Mari Tuhan Kau berkati kami semuanya, berkati orang tua kami, berkati pekerjaan orang tua kami Tuhan juga. Dan juga tak lupa Tuhan memberkati guru-guru kami semuanya, teman-teman kami semuanya dimanapun mereka berada, seperti Engkau memberkati kami. Terima kasih banyak Bapa dalam surga. Dan hari ini kami bersama-sama bersatu hati, kami berdoa buat teman-teman kami dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan Yesus tetap terus memberkati mereka juga, beri kekuatan, kesehatan juga buat mereka Tuhan dimanapun mereka berada. Di dalam masa-masa saat ini Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kami semuanya anak-anak Tuhan yang tetap senantiasa taat, setia, beribadah kepada Tuhan. Dan kami akan percaya berkat-berkat Allah menjadi bagian dalam kehidupan kami. Bahkan Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, jadikan kami menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang setia, anak-anak yang tidak takut akan apapun juga, tetapi kami mau berharap dan bersandar, dan kami pegang terus bahwa Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus ada di hidup kami. Tuhan Yesus ada di dalam hati kami, sehingga kami mampu, kami cakap untuk kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur. Haleluya. Amin. Mari adik-adik, sebelum kita selesai ibadah Rocky, angkat tanganmu, terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat yang daripada Allah Bapa menyertai engkau, melindungi engkau, dan membuat engkau berhasil. Kami percaya Tuhan, Engkau luar biasa, Engkau tetap menyertai dan melindungi kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke Kak Foni, kita sapa adik-adik kita, terus kita say goodbye dulu ya. Oke. Ya. Kita berkati mereka dulu ya Kak Menda. Siap. 1, 2, 3. God bless you. Sampai jumpa. Bye. Yesus cinta segala bangsa di dunia. Kuning, hitam, putih, merah, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta segala bangsa di dunia. Yesus cinta segala bangsa di dunia. Kuning, hitam, putih, merah, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta segala bangsa di dunia. Hai Kak Yos, sedang ngapain? Kak Menda, ini loh lagi mau kasih contoh buat adik-adik Rocky. Contoh apa? Karena sebentar lagi nih Kak, tanggal 23 Juli Ya. adalah Hari Anak Nasional. Aduh, Wah. saya hampir lupa. Nah, kalau begitu mungkin adik-adik di rumah juga lupa. Iya. Makanya kita ingetinnya bikin apa Kak? Bikin apa Kak? Kita mau bikin perlombaan. Wah, jadi adik-adik Rocky, sahabat-sahabat Rocky semuanya, ya, hari tanggal 23 Juli, ya, hari apa itu ya Kak ya? Kayaknya hari Kamis kalau nggak salah deh. Tanggal 23 Juli adalah Hari Anak Nasional. Nah, kali ini Rocky akan mengadakan, sesuatu yang luar biasa ya Kak ya. Apa itu Kak? Nah, untuk seperti tadi Kak, untuk adik-adik Rocky yang kelas 3 sampai kelas 6 SD Ya. akan mengikuti lomba nyanyi. Oh, kelas 3 sampai kelas 6 dia lomba nyanyi. Iya, lomba nyanyi. Nyanyi Lagu apa? yang tadi Kak Yosafat yang nyanyiin. tadi nyanyi. Yesus cinta segala bangsa. Nah, tapi nyanyinya cuma dua putaran aja ya kali ya. Oh, gitu Jangan ya. lama-lama. Dia main nyanyinya, di videoin ya? Ya, di videoin. Oh, di videoin adik-adik. Nanti terus dikirim ke Facebook KTC Rocky. Nah, Kita punya Facebook loh. Punya Facebook yang baru nih juga. Ayo adik-adik semuanya di-add semuanya ya Facebooknya ya. Kakak-kakak juga ya. Jadi setelah mereka semua nyanyi, nanti langsung dikirim ke Kirim. Facebooknya Facebook. KTC Rocky. Nah, paling lambatnya kapan nih?
Kapan? Tanggal 20 Juli. Nah, Jangan tanggal lupa ya 20 adik-adik. Juli semua harus sudah terkumpul ya. Iya. Nah, yang dinilai kira-kira apa, Kak? Apa aja ya? Oh, jangan lupa deh vokalnya. Nah, vokalnya harus jelas, jangan Yesus cinta sangat bangsa gitu enggak ya. Nah, Ekspresinya. ekspresi juga. Terus apa lagi, Kak? Temponya. Temponya nggak boleh cepet-cepet ya. Nanti kayak Iya. tadi kita nyanyi ya. Kayak kita kalau nyanyi hahaha gitu ya. Nah, temponya harus tepat. Iya. Terus lagi apa lah, Kak? Nadanya yang penting, Kak. Oh, nadanya. Nggak boleh fals. Oh, nggak boleh terus ya. kalau nyanyi mau pakai baju daerah Oh, boleh. Oh, saya kalau nanti- punya boleh. Kalau saya pakai baju daerah, Sumatera Utara. Batak nih, Batak nih. Batak. Ya. Kirain kakak mau sanggulan. Enggak pakai sanggul ya. Oke, itu untuk adik-adik kelas 3 sampai kelas 6. Nanti informasinya banyak dikasih tahu ya. Di KTC Instagramnya Rocky dikasih tahu, di tayangan ini juga dikasih tahu, terus di Facebook juga diingetin lagi. Yuk berlomba-berlomba. Nah. Kelas 3 sampai kelas 6 SD Nah, ya. adik-adik yang kecil juga jangan mau ketinggalan. Oh, Kalau adik-adik apa? yang kecil ada. Nah, yang kecil ngapain nih? Mewarnai. Nanti adik-adik kecil boleh mendownload. Nah, mendownload. Oh, gambar-gambar pakai baju daerah ya. Oh, Gambar nanti kayak anak- begini, Kak. Hasilnya seperti Nah, itu cakep. hasilnya. Adik-adik kecil boleh mewarnai, adik-adik Rocky boleh mewarnai dengan rapi ya. Ya, adik-adik Ya, Rocky. terus dikirim? Nanti terus difoto, habis difoto dikirim ke Facebooknya. KTC Rocky ya. Nah. Minta tolong mamanya yang kirim ya. Terus jangan lupa, Kak, kasih nama. Iya, kasih nama dan kelas. Nanti dikirain punya Kak Menda nanti. Nanti Kak Menda dapat Iya, hadiah. Iya. kasih nama. Kelas, dan Dikirim. jangan lupa ya, terakhir tanggal 20 Juli. Nah, itu untuk anak TK. Sekarang yang untuk anak kelas 1 dan kelas 2 Wah, SD. ngapain, Kak? Nah, kalau anak kelas 1 dan kelas 2 SD itu mereka membuat poster. Temanya anak Indonesia menjadi berkat. Nah, temanya anak Indonesia menjadi berkat. Ini contoh-contohnya contoh-contohnya ya. poster ya. Membuat poster. Pasti adik kelas 1 sama kelas 2 bisa minta tolong mamanya. Bisa lebih bagus lagi bikinnya ya. Berkreasi, Kak. Iya, Iya, boleh tempel apa poster, aja, boleh diwarnain atau bagaimana lah. Iya, ditambahin apa aja Ya, juga boleh pokoknya ya. yang bagus ya. Yang bagus. Ya. Dan jangan lupa ditulis nama dan kelas. Ini untuk anak kelas 1 dan kelas 2 SD. Dikirim di Facebook KTC Rocky. Jangan lupa ya adik-adik, kami tunggu. Nah, jadi untuk Sobat Rocky, Adik Rocky, yuk mulai sekarang latihan yang mau ikut lomba nyanyi ya. Iya, Nyanyi-nyanyi terus yang mau mewarnai, mau membuat poster, sekarang mulai kerjakan ya. Habis itu dikirim di Facebook KTC Rocky. Jangan lupa kasih nama Dan kelas. dan kelasnya. Dah, oke, cukup ya. Iya. Ngerti semua ya? Nah, jangan lupa semuanya. Yuk, sekarang kita pamit ya, Kak ya. Iya. Yang penting mereka semuanya udah tahu kan? Iya. Kalau nggak tahu lagi, nanti di situ ada nomor teleponnya. Telepon guru-guru Rocky. Iya. Nah, mereka ya. Ya, oke. Oke, adik-adik semuanya. Sampai jumpa. jumpa. God bless you.